Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, marilah kita sebelum memulai kajian Nashahul Ibad, kita hadiah Fatihah untuk para masyayikh, wabil khusus mu'allif hadzal kitab ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syekhina wa muallimina abaina khususan Muhammad Nabi Al-Razawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, utawi iki iku maqalah pangandikan atsaminatu kang nomor 8, anil A'masy saking Imam A'mas. Ismuhu tawi arane Imam A'mas iku Sulaimanun Sulaiman bin Mahron al-Kaufa. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking A'mas. Dawuhe, Man kana utawi sapane wong kana man utawi sapa wong kana ana iku ana apa sumalihi, utawi sapa wong kana kang ana apa sumalihi pokok bandane man iku at-taqwa kanat mangka ono kanat mangka ana apa kanat mangka ana oporok sumali iku alisnu lisane man an wasfirib hidini saking nyipati batine agamane man. Waman utawi sapa wong iku kana ana oporok sumalihi pokok bandane man iku oporok sumalihi pokok bandane man iku adunya dunya kanas mangka ana opo kanas mangka ono opo alisnu kanas mangka ono opo alisnu lisane man an wasfi khusroni dinihi saking nyifati kerugiane agamane man. Wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa wong sapa man ala taqwa ing atase takwa bimtithali awamirillahi kelawan bimtithali awamirillahi kelawan imtithali kelawan imtithal bimtithali kelawan imtithali awamirillahi ta'ala bi imtithalin kelawan nglakoni awamirillahi ta'ala ing perintah Gusti Allah ta'ala wajinabil ma'asi lan ngadohi wajinabil ma'asi wajinabil lan ngadohi al ma'asi ing maksiat bi an usisa yenta raksa atau bangun sapa wong bi an usisa yenta gambare kelawan yenta bangun sapa man af'alahu ing pegawean man bi muwafaqati syar'i kelawan perkara kang nyocoki syarak falahu mangka iku kaduwe man hasanatun utawi pira-pira kebagusan kasiratun kang akeh la tuhsu kang ora kewilang apa ya si hasanat. Waman utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa wong man waman utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalafatin kang nulayani li syar'i maring syarak falahu mangka iku kaduwe man sayiatun utawi pira-pira keblesakan kasiratun kang akeh ajzatun kang
aniaya ya, ajatun kang aniaya apa alisnu lisane man ang dzikrillahi saking eling Gusti Allah zalika ing mengkono ang dzikri zalika saking nutur mengkono ang dzikri zalika saking nutur mengkono ala bil adadi kelawan ngitung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalam makalah yang nomor 8 dari Nasuhul Ibad, wallahu a'lam bimuradih, lafdhan wa ma'nan ma yurabi. Mohon untuk saling membenarkan barangkali dan salah, mohon maaf. Ini diriwayatkan dari Imam A'mas yang asli namanya adalah Sulaiman radhiyallahu an, man kana ra'su malihi taqwa kanat alisnu an wasfirib hidini. Artinya, barang siapa yang pokok hartanya itu bermuara dengan takwa, maka sejatinya adalah orang yang mensifati seluruh hartanya dengan keuntungan agamanya. Diulang, barang siapa yang pokok hartanya bermuara atas dasar takwa, maka sejatinya orang tersebut mensifati seluruh hartanya itu dengan keuntungan agamanya. Ya. Jadi siapapun orangnya, ketika seluruh pokok hartanya dalam mencari hartanya mungkin ini bersumber atau bermuara atau berkiblat atas dasar ketakwaan, maka sejatinya orang tersebut itu adalah mensifati seluruh harta tersebut itu dengan keuntungan agamanya. Artinya gini, ketika orang mencari harta dengan tujuan ketakwaan, sederhananya itu pasti akan diuntungkan dari agama tersebut. Ngoten kurang lebih. Tetapi wa man kana ra'su maluhu ad-dunya kanat al-lisnu an wasfi khusrani dinihi. Tetapi kalau ada orang yang pokok hartanya itu berdasarkan dunia saja, maka sejatinya orang tersebut berada dalam kerugian agamanya. Diulangi, barang siapa yang pokok hartanya bersumber atau bermuara atas dasar takwa, maka sejatinya orang tersebut mensifati keuntungan hartanya itu dari agamanya. Tetapi kebalikannya, ketika orang tersebut mensifati seluruh hartanya dengan duniawi saja, maka sejatinya orang tersebut adalah dirugikan dari segi agamanya. Makanya lanjutannya, wal makna man tamassaka alat taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wa jitnabi 'anil ma'asi bi an ussisa af'alihi bil muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Barang siapa orang yang berpegang teguh atas dasar ketakwaan dengan cara menjauhi segala larangan-larangan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, artinya dengan membangun segala bentuk usahanya yang sekira mencocoki atau yang pas dengan syara, maka buat orang tersebut itu adalah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Bisa diulang. Jadi artinya tafsiran bahwasanya orang yang mensifati atau poin hartanya itu dengan takwa, itu orientasinya adalah ketika orang tersebut mencari harta tersebut itu dengan bersumber atau dengan berpegang teguh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan tujuan atau dengan orientasinya berdasarkan membangun seluruh usahanya itu dengan yang cocok atau yang menepati dengan hukum-hukum syara, maka
di situ ada nilai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Tetapi waman tamassaka ala umurin mukhalafatin li syar'i falahu sayi'atun kasiratun azzatun lil isnu ang dzikri dzalik bil adad. Tetapi kalau ada orang yang poin hartanya itu mencari harta tersebut itu tidak mengepasi atau tidak cocok dengan hukum-hukum syarak, maka kebalikan dari tadi yaitu adalah di situ banyak sekali kemadharatan, banyak sekali kejelekan-kejelekan yang tidak terhitung pula. Artinya dalam makalah yang ke-8 ini yang diriwayatkan oleh Imam A'mash itu menjelaskan bahwasanya siapapun orangnya ketika ra'su malihi itu pokok hartanya bersumber atau atas dasar ketakwaan yang dengan prakteknya menjalankan segala perintah atau mencari harta tersebut itu dengan bersumber hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang mencari pokok harta tersebut itu bersumber dari agama saja, dari harta saja, dunia saja, maka di situ kerugian yang sangat tidak ternilai. Jadi intinya, yuk kita berusaha dalam rangka ra'su malihi, dalam rangka mencari pokok harta kita itu bersumber dari ketakwaan yang notabene itu akan mendapatkan keuntungan dari agama tersebut. Tetapi kalau ra'su malihi, mencari pokok harta, poin harta tersebut bersumber dari dunia saja, maka jangan salah, kejelekan yang tidak terhitung pula yang akan didapatkan. Nih kurang lebihnya seperti itu. Di makalah yang nomor 8 ini, yuk kita berusaha dalam rangka mencari mal atau mencari harta itu berusaha untuk orientasinya atas dasar ketakwaan, yang tentu takwa dalam secara garis besar menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian ketika kita mencari harta atau dunia atau benda atau harta tersebut bersumber dengan takwa, itu diuntungkan segala kebaikan yang tidak ternilai. Tetapi kebalikannya, ketika kita mencari harta, mencari kasab duniawi yang bersumber dengan dunia saja, itu sejatinya adalah kerugian yang tidak ternilai pula. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i falahu sayi'atun kasiratun, maka banyak sekali kejelekan-kejelekan yang tidak ternilai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan di makalah yang nomor 8 ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjalankan dalam keseharian kehidupan kita semua semata-mata mencari ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.